Nah, nafas itulah yang akan pulang, yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah amal yang dibawa nafas itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana supaya saya memandang Allah ridho dengan pandangan saya? Bagaimana supaya saya berbicara Allah senang dengan pembicaraan saya? Bagaimana ketika saya mendengar Allah senang dengan cara saya mendengar? Nah, saat Allah menciptakan kita, kemudian ditiupkan roh ke dalam diri kita, sehingga muncullah kemudian sumber kehidupan. Asalnya kan fisik, ya, secara fisikal, tapi tidak ada gerakan, nggak ada kehidupan. Maka ditanamkan roh, ditiupkan roh, masuk roh ke dalam diri kita, lalu kemudian jadilah berkehidupan, bisa bergerak, bisa beraktivitas dan sebagainya. Roh saat masuk ke dalam diri kita, kemudian membimbing kita untuk beraktivitas. Mulai ada unsur kehidupan di dalamnya, mulai ada nafas. Nafas itu gerakan untuk menghadirkan kehidupan. Gerakannya disebut dengan tanafus. Dari sini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi bernafas. Ada nggak nafasnya? Ada nggak tanda-tanda kehidupannya? Jelas ya? Nah, dari sinilah ketika roh masuk ke dalam tubuh kita, membimbing bagian tubuh kita untuk beraktivitas, maka berubah namanya dari roh menjadi nafas. Roh masuk, belum ada amal, belum ada aktivitas. Tapi ketika menyatu dengan tubuh kita dan mulai menggerakkan tubuh kita, mata melihat, kalau sudah melihat kan sudah bentuk pekerjaan ya. Telinga mendengar, kaki melangkah, tangan beraktivitas, itu sudah mulai ada aktivitasnya. Karena roh sudah membersamai fisik dan sudah melakukan aktivitas, maka berubah namanya dari roh menjadi nafas namanya. Nah, nafas itulah yang akan pulang, yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dicabut nyawa, rohnya dicabut itu dinamainya dengan nafas, bukan dengan roh lagi. Karena roh itu saat masuk belum ada amalnya. Saat pulang, roh membawa amal, namanya berubah dari roh menjadi nafas. Itulah yang dimaksud di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas, tidak disebutkan kullu ruhin. Betul ya? Betul, yang pulangnya rohnya, dicabut rohnya. Cuman roh itu sudah membawa amal. Ketika roh sudah membawa amal, maka namanya berubah menjadi apa? Nafas. Pertanyaannya, apakah amal yang dibawa nafas itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena saat pulang itu panggilan amalnya amal yang diridhai. Pindah kita ke Quran surah ke-89 Al-Fajr di ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Tuh kalimatnya, tolong highlight ya. Radiyatan maradiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi panggilan saat pulang itu yang membuat diri kita tenang ketika ridha Allah didapatkan. Apapun itu. Karena itulah berusaha menata aktivitas ini ya dengan bingkai ridha Allah. Bagaimana supaya saya memandang Allah ridha dengan pandangan saya? Bagaimana supaya saya berbicara Allah senang dengan pembicaraan saya? Bagaimana ketika saya mendengar Allah senang dengan cara saya mendengar? Karena itulah Islam mengatur dan memberikan kurikulum kepada kita tentang pedoman berkehidupan. Jadi yang kecil saja dalam Islam diatur. Kata Nabi kan jangan berbicara kecuali baik. Sekiranya menyakiti orang tahan. Sekiranya tidak bermanfaat jangan katakan. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau merasa beriman kepada Allah dan dihisab di hari akhir, maka jaga lisanmu. Katakan yang baik, tak mampu berkata baik, diam. Pandang yang baik, tak mampu memandang yang baik, palingkan pandangan. Dengar yang baik, tak mampu mendengar yang baik, palingkan pendengaran. Itulah muslim yang sejati. Nah, nanti semua bagian kebaikan itu akan cenderung menghantarkan kita pada ketenangan. Intinya jadi orang baik itu pasti tenang. Kalau nggak percaya silakan. Jadi orang baik itu pasti tenang dan cenderung mudah menerima dan mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Jadi apapun saya Anda kita, silakan. Mau jadi pejabat boleh, mau jadi pengusaha bagus, mau jadi ulama silakan, jadi atlet silakan. Jadi apapun yang Allah titipkan kepada kita, prinsipnya jadi orang baik.
Minimal kebaikan itu akan memberikan ketenangan pada diri kita. Dan ketenangan itu yang mahal. Orang tuh kalau sudah tenang, semua nikmat. Makan enak karena tenang. Kerja enak karena tenang. Rumah tangga enak karena tenang. Makanya di rumah tangga itu yang didahulukan itu ketenangan dulu, bukan harta. Sakinah dulu kan sebelum mawaddah. Mawaddah itu rasa cinta yang dilukiskan melalui kumpulan harta. Itu mawaddah. Ya, bukan kedudukan dulu, bukan pengetahuan dulu, tapi sakinah, ketenangan dulu. Di harta banyak tanpa ada sakinah, itu kadang rasanya hambar. Kan saya sering katakan ya, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Dari wajahnya udah kelihatan ya. Kaya tapi tenang ya. Karena ketenangan itu dasarnya. Nah, orang baik itu cenderung tenang. Jadi kalau ingin tenang, jadi orang baik. Apapun yang Allah titipkan kepada kita, nanti pulangnya pun tenang karena baik. Ya, pulangnya pun tenang karena apa? Baik. Makanya panggilan jiwanya jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang. Pertanyaannya, apakah setiap yang dipanggil itu tenang? Jangan-jangan sekarang sedang merasa tidak tenang kan? Halo? Siap gak kalau dipanggil malam ini? Oh, sudah nggak tenang. Ini artinya masih butuh amalan ya? Baik. Sebelumnya coba bergeser sebentar supaya tidak terjadi penumpukan di pintu sebelah utara. Ya, geser ke sebelah sini. Baik. Silakan. Alhamdulillah. Malam ini saya toleran karena ada berkah hujan dari Allah. Saya toleransi tidak dites. Biasanya masuk ke sini kan di masjid kajian kita sudah sepakat kan ya, dites ya. Baik, malam ini ya nggak apa-apa lah. Sementara ditoleransi ya. Tapi berikutnya tidak, hati-hati. Saya sudah lihat wajah-wajahnya nih. Ingat passwordnya ya. Masih ayat berapa? Nah, baik. Saya kembalikan dulu, jadi ini bagian yang pertama. Dan tidak semua orang-orang yang berkehidupan sampai detik ini mungkin mengalami ketenangan dan kemuliaan. Karena itu kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan dan belum beriman diberikan hidayah untuk mampu bersyahadat sebelum wafat menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para pelaku maksiat diberikan kemampuan untuk bertobat dan memperbaiki sisa hidup sehingga lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap yang mengalami kesulitan di malam ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pekerjaannya dilancarkan dan diberkahi, dan mudah-mudahan kita yang mengaji di malam hari ini dicurahkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.